Halo Modus, kembali lagi bersama saya Manuel Adi Purwanto, Investment Gonoi Seyur dari Modwit. Mau tahu lebih series hari ini kita akan bahas mengenai reksadana pasar uang. Oke, mungkin kita lihat dulu positioning dari reksadana pasar uang ya, di mana di dalam reksadana terbuka itu ada 4 macam reksadana pasar uang pendapatan campuran saham. Semakin ke kanan berarti semakin agresif ya, semakin ke atas juga artinya secara risiko itu semakin tinggi ya. Kalau kita lihat positioning reksadana pasar uang sendiri ada di sangat konservatif dengan tenor investasinya di bawah 1 tahun. Kemudian juga secara tingkat risikonya relatif rendah ya. Oke, secara konsep reksadana pasar uang, secara struktur itu investasinya itu akan dialokasikan ke deposito. Dengan depositonya juga akan dikenakan pajak, yaitu pajaknya 20%. Kemudian juga akan dialokasikan ke surat hutang dengan tenor di bawah 1 tahun ya. Jadi secara konsep investasinya ke dua macam ini ya, ke deposito ataupun ke surat hutang dengan tenor di bawah 1 tahun. Pajaknya dari surat hutangnya sendiri lebih kecil daripada kita membeli obligasi atau surat hutang secara langsung, karena di reksadana itu hanya dibebankan pajak 5% untuk tahun 2020 dan memang akan ada kenaikan di tahun depan menjadi 10% jika memang tidak ada perubahan peraturan ya. Oke, tapi kalau kita lihat meskipun di dua instrumen investasi ini terkena pajak, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam reksadana pasar uang sendiri itu sudah tidak dikenakan pajak lagi ya. Pada saat kita mempunyai keuntungan ya dari reksadana pasar uang karena pajaknya sendiri sudah diperhitungkan di dalam nilai investasinya. Mari coba kita lihat perbandingan antara deposito dengan reksadana pasar uang ya, karena keduanya ini juga sama-sama instrumen untuk jangka waktu investasi di bawah 1 tahun. Untuk dari sisi jangka waktu sendiri, deposito itu ada jangka waktunya ya, karena ada tenornya, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun juga. Sedangkan untuk reksadana pasar uang tidak ada tenor yang mengikat. Kemudian untuk likuiditas, dari sisi likuiditas itu deposito jelas tidak liquid karena hanya bisa dicairkan pada saat jatuh tempo, ataupun kalau memang mau dicairkan biasanya akan ada penalti yang dibebankan. Sedangkan reksadana pasar uang sangat liquid ya, karena anytime mau dicairkan itu bisa. Dari sisi bunganya sendiri, deposito bunganya tetap, sedangkan di pasar uang itu tidak ada fixed return yang akan diberikan ke nasabah ya. Kemudian dari sisi persentase bunganya, itu kalau untuk deposito biasanya kalau jumlahnya lebih tinggi, biasanya bunganya juga lebih tinggi. Kalau jumlahnya lebih kecil, biasanya bunganya akan lebih kecil. Tetapi kalau reksadana pasar uang itu jumlah berapapun yang diinvestasikan, return-nya akan sama ya. Jadi tidak peduli jumlahnya, tapi jumlah berapapun akan mendapatkan return yang sama. Kemudian dari sisi pembayaran bunga, kalau untuk deposito itu ada bunganya yang diberikan biasanya mungkin setiap bulanan ataupun pada saat jatuh tempo. Sedangkan untuk reksadana pasar uang itu bunga yang diperoleh dari instrumen investasinya akan dihitung secara harian ya. Akan dihitung harian ke dalam NAV. Kemudian dari sisi pajak, deposito kena PPh final 20%, sedangkan reksadana pasar uang itu tidak kena pajak. Ya, kenapa tidak kena pajak? Karena sebenarnya pajaknya sudah diperhitungkan di dalam isi portfolionya ya. Oke, itu sekilas mengenai perbedaan antara deposito dengan pasar uang. Pencairan reksadana pasar uang bisa dikatakan sangat liquid sekali, karena proses pencairannya biasanya hanya butuh waktu 1-2 hari kerja. Contohnya di sini kalau kita mencairkan pada tanggal 6 April, atau kita katakan sebagai T+0 hari kerja, maka dana tersebut sudah akan bisa diterima di tabungan pada tanggal 7-8 April, jika 7 dan 8 April ini adalah hari kerja. Kondisi tertentu bisa jadi pencairannya memakan waktu lebih lama dari 2 hari hingga maksimum adalah 7 hari kerja. Ini bisa terjadi kalau terjadi pencairan yang besar-besaran sehingga likuiditas dari cash reksadana tersebut tidak mencukupi dan harus menjual aset di dalam reksadana tersebut. Reksadana pasar uang cocoknya untuk apa aja? Yang pertama yaitu untuk dana darurat, kebutuhan sewaktu-waktu yang mungkin bisa kita gunakan jika terjadi hal yang mungkin tidak kita antisipasi sebelumnya. Kemudian yang kedua juga bisa digunakan sebagai penyimpanan modal usaha yang mungkin kita belum gunakan, daripada kita taruh di tabungan ataupun di deposito yang tidak liquid, kita bisa taruh di pasar uang untuk jangka waktu pendek.
Kemudian yang ketiga juga bisa kita gunakan untuk tujuan investasi yang relatif jangka pendek di bawah 1 tahun. Misalnya kita mau gunakan untuk DP sesuatu, DP mobil katakanlah yang di bawah, targetnya adalah di bawah 1 tahun. Ya kita taruh saja di pasar uang terlebih dahulu sampai waktunya tiba. Kemudian kita ini juga bisa digunakan untuk sebagai investasi buat nasabah yang konservatif dengan toleransi risiko yang rendah. Kemudian juga bisa digunakan untuk penyimpanan dana sementara. Jika kita ingin masuk ke aset investasi yang risikonya lebih tinggi, katakanlah misalnya ke reksadana saham, tetapi kita masih mau menunggu situasi yang lebih cocok untuk kita masuk, sehingga daripada kita menganggurkan dana tersebut di tabungan, kita mungkin bisa parkir dulu di pasar uang yang nantinya bisa digunakan untuk switching ke reksadana tersebut. Tetapi ini harus dipastikan yaitu di dalam satu manajer investasi yang sama. Sekarang mari kita coba lihat list reksadana pasar uang yang ada di Moduit. Ya, pertama-tama kita login dulu. Setelah kita login, kita masuk ke bagian produk. Kemudian kita bisa lakukan filter produk terlebih dahulu untuk jenis reksadana pasar uang. Nah, setelah itu kita bisa juga lakukan shorting ya. Mungkin di sini saya akan coba lakukan shorting dari kinerja historis selama 3 tahun terakhir. Dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, di sini kita bisa lihat mencapai 19% ya, jadi 19, sekian persen, atau kurang lebih 6% per tahun ya, di beberapa reksadana pasar uang. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu lebih detail mengenai kinerja ataupun isi portfolio dari masing-masing funds, kita bisa coba klik di sini ya, saya ambil contoh di sini, saya klik BNI, AM, Dana Liquid. Di sini ada profilnya, ya, dari dana kelolaannya, kemudian harganya, dan juga tanggal peluncuran atau pembukaan. Kemudian kalau kita ingin lihat kinerja historis ada di bagian sini. Di sini ada indikator Sharpe ratio, NAB standard deviation, dan beta. Ini mungkin bisa diabaikan saja karena untuk reksadana pasar uang mungkin kurang relevan. Kemudian kalau kita lihat fund fact sheet atau rangkumannya, kita bisa tahu nih isi dari reksadana tersebut ya. Contohnya di sini BNI, AM, dan Liquid itu alokasi portfolionya 54% di deposito, sedangkan 44% ada di obligasi. Dengan 5 efek terbesarnya ada di sini. Kemudian kalau kita masuk ke bagian prospektus atau informasi yang lebih lengkap, kita juga bisa melihat portfolionya. Ya, portfolio dari masa lalu ya, tapi ya, karena kalau kita lihat di sini laporannya adalah per akhir 2018 ya, jadi sudah tidak paling update. Di sini kita bisa melihat asetnya reksadana tersebut pada saat akhir periode sini ada di 816 miliar, kemudian dikurangi kewajiban, sehingga nilai akhir aset tersebut ada di 801 miliar. Dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar, ketemulah NAV atau harga aset per unitnya. Nah, dari sini kita bisa lihat tadi efek hutangnya ada di 344 miliar, kemudian depositonya 440 miliar. Ya. Jadi totalnya 785 miliar, sisanya ada aset yang lain. Nah, untuk efek hutang dan deposito itu juga kita bisa tahu penempatannya ada di mana. Dengan kita melihat ke bagian portfolio efek. Di sini kita bisa melihat efek yang dipegang dari reksadana ini pada akhir periode. Di sini ada beberapa jenis seri obligasi dengan bunga, jatuh tempo, dan persentase portfolionya. Ya, otomatis di sini jatuh temponya di bawah 1 tahun pada saat laporan. Kemudian kita juga bisa melihat isi dari depositonya. Di sini ada juga bunganya, tanggal jatuh temponya, kemudian dari bobot portfolio masing-masing penempatan deposito tersebut. Selain itu kita juga bisa lihat grafik kinerja. Ya, kalau kita lihat dari kinerja ini kelihatan sekali bahwa cenderung naik terus-menerus ya, secara periodik ya. Even kalau kita ambil sejak penerbitan juga cenderung naik. Nah, kalau kita ingin membandingkan, kita bisa masuk ke klik ke bagian perbandingan atau membandingkan ya. Kita pilih maksimal adalah 3 reksadana yang kita ingin bandingkan kinerjanya. Kemudian kita klik lagi dibandingkan, kita bisa melihat bahwa rata-rata kinerja dari reksadana tersebut itu cenderung mengalami kenaikan ya. Bisa dikatakan tidak terjadi penurunan ya untuk jangka waktu relatif pendek.
Jika kita sudah memutuskan ingin membeli reksadana pasar uang tersebut, tinggal langsung saja klik tombol beli di sini, dan kemudian masukkan jumlahnya, dan konfirmasikan kemudian. Oke, mungkin demikian gambaran pembahasan mengenai reksadana pasar uang. Semoga bisa menjadi referensi buat rekan-rekan Modurs untuk berinvestasi. Stay investing, stay safe, and stay healthy. Salam Moduit.